Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di hari ini membawa kebahagiaan tersendiri. Nah, hari ini kantor pemerintah dan bank-bank himbara kembali aktif setelah libur dan cuti bersama, setelah terkendala libur yang lumayan panjang. Otomatis aktivitas penyaluran bantuan sosial tidak begitu terpantau. Nah, oleh karena itu di hari pertama hari efektif kerja kantor pemerintah dan bank himbara, kita akan melakukan pantauan penyaluran PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua hingga hari ini. Dan informasi update di aplikasi Siksenji per hari ini. Karena tidak sedikit juga sudah mulai bertebaran struk di grup-grup media sosial dan grup WA mengenai penyaluran kali ini. Dan juga bagaimanakah update di Siksenji. Oleh karena itu simak informasi lengkapnya dan pastikan teman-teman yang ikut bergabung telah subscribe untuk mendapatkan notifikasi bila mana channel Info Bansos menayangkan informasi terbaru. Dan yang telah subscribe, like, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, baik teman-teman, kita akan mengupdate seputar pencairan hari ini karena sudah banyak sekali informasi yang beredar dan bertebaran bukti pencairan sejak awal Juni hingga hari ini, namun sifatnya bertahap. Ya, hal itu memang sangat dimaklumi dikarenakan memang penyaluran bantuan sosial dilakukan proses yang panjang mulai dari verifikasi, validasi, dan juga proses administrasi SP2D yang panjang hingga bantuan bisa disalurkan ke rekening penerima. Nah, hari ini beberapa bukti pencairan tertanggal hari ini yang diklaim dari penerima BPNT menggunakan jasa Bank BRI, di mana pada mutasi rekening terlihat 5 transaksi terakhir. Nah, bila kita amati struk transaksi mutasi rekening terjadi hari ini di tanggal 10 Juni 2025 pukul 11 menggunakan ATM BRI di SPBU Berbek. Nah, teman-teman bisa googling lokasinya. Nah, di sini tertera mutasi dari saldo yang masuk. Bila saja bantuan BPNT ataukah bisa jadi PKH kategori lansia, di mana terlihat transaksi saldo masuk dan penarikan saldo untuk tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk membedakannya mana tahap 1 dan mana yang tahap 2, teman-teman tentunya sudah tahu bulan-bulan penyaluran. Di sekitar awal Maret kemarin itu disalurkan tahap 1 2025. Sedangkan mulai akhir Mei hingga hari ini di bulan Juni adalah penyaluran bantuan sosial untuk triwulan kedua. Khususnya bantuan untuk triwulan kedua. Nah, terlihat saldo masuk di tanggal 10 Juni dan ditarik saldonya di hari yang sama, yaitu hari ini di tanggal 10 Juni 2025. Nah, semoga ini menjadi pertanda baik bantuan sosial PKH dan BPNT terus dicairkan bertahap hingga ke seluruh KPM yang tervalidasi sebagai penerima dapat memanfaatkan bantuannya. Nah, kemudian ada struk pencairan dari penerima PKH dan BPNT yang cair, yaitu bantuan Rp600.000 yang diyakini dari bantuan BPNT dan juga bantuan PKH sebesar Rp1,7 juta. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah sudah bisa cek saldo juga hari ini? Sebelum cek saldo, kami akan menjelaskan kemungkinan daerah yang cair berdasarkan rekap BNBA PKH yang sudah dirilis dari pusat. Untuk penyaluran PKH tahap 2 termin 1. Nah, sebagaimana video kami sebelumnya yang menayangkan daerah-daerah yang sudah tahap SP2D dan proses SI untuk penyaluran PKH tahap 2 termin 1. Itu baru sekitar 60% dan sisanya ya mungkin susulan di termin kedua. Nah, dari data ini bisa dipastikan penyaluran belum merata. Terlihat pada rekap BNBA SP2D tahap 2 termin 1, misalnya di kota Cirebon, Bank Penyalur Bank BNI, dan sedikit Bank BRI. Nah, teman-teman bisa menyaksikan sendiri. Untuk Cirebon masih 5 menggunakan KKS BNI dan 1 KKS menggunakan BRI. Kemudian Denpasar, Bank Penyalur, Bank BNI, beberapa KKS.
Kemudian Bank BRI dan juga ada yang salur lewat KKS Mandiri. Untuk Denpasar baru ada 13 KPM yang masuk BNBA pencairan PKH tahap 2 termin 1. Dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri tentunya bahwa penyaluran memang sudah dimulai, hanya saja penyalurannya bertahap. Nah, kemudian bagaimanakah informasi di Sixenji per hari ini? Nah, berdasarkan update di Sixenji yang diambil dari grup WA operator Sixenji, beberapa tangkapan layar proses penyaluran. Ada yang sudah SI, ada yang proses SPM, ada yang masih cek rekening, dan ada yang masih pembuatan rekening kolektif. Dan bahkan ada yang exclude. Nah, menariknya untuk desa yang sama bisa saja tidak serentak update per KPM. Jadi, kalau di media sosial ada yang menginformasikan status 6NG dengan mengutip riwayat bansos salah satu KPM di desanya, tentunya tidak bisa juga dijadikan dasar bahwa status 6NG tersebut akan berlaku di seluruh KPM lain yang ada di desanya. Nah, jadi dipaham ya teman-teman, jangankan KPM seluruh Indonesia mau disamakan dengan status di 6NG. Per desa saja itu bisa berbeda-beda prosesnya. Nah, berdasarkan analisis dari media-media yang konsen terhadap progres penyaluran bansos triwulan kedua, itu menyebutkan lini masa penyaluran program Keluarga Harapan PKH dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT tahap kedua pada hari ini. 1. Status penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 telah dimulai secara bertahap sejak 28 Mei 2025 untuk periode April-Juni 2025 dengan total bantuan BPNT sebesar Rp600.000, Rp200.000 per bulannya per keluarga penerima manfaat. Dan untuk PKH bervariasi sesuai kategori penerima. Kedua, update 6NG per 30 Mei 2025 menunjukkan status beberapa KPM telah mencapai tahap SI, Standing Instruction, yang berarti bantuan siap dicairkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Proses ini berlangsung bertahap, sehingga ada kemungkinan sebagian KPM di beberapa daerah menerima pencairan pada 10 Juni 2025. Nah, 6NG digunakan untuk memantau tahapan penyaluran, mulai dari penentuan KPM, evaluasi komponen, final closing, verifikasi rekening, hingga penerbitan surat perintah membayar SPM dan juga surat perintah pencairan dana SP2D. Pada 23 Mei 2025, 6NG masih berada pada tahap penentuan KPM di beberapa daerah. Tetapi pada 30 Mei 2025, beberapa daerah telah memasuki tahap SI, menandakan pencairan akan segera dilakukan. Dan pada tanggal 10 Juni 2025, kemungkinan beberapa daerah sudah memasuki tahap pencairan, terutama untuk KPM dengan data rekening yang telah terverifikasi. Namun tidak semua daerah serentak mencairkan karena perbedaan SOP di masing-masing bank penyalur. Nah, oleh karena banyak yang mempengaruhi penyaluran hingga hari ini belum merata, yaitu konsekuensi penggunaan data DTSCN. Penyaluran tahap kedua menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSCN yang telah dimutakhirkan dengan menghapus antara 1,7 hingga 1,9 juta KPM yang dianggap tidak layak desil 5 ke atas dan menambah 1,8 sampai 1,9 juta KPM baru dari desil 1 sampai 2. Nah, karena perbedaan waktu validasi data oleh pendamping sosial dan dinas sosial daerah, ini tentunya mempengaruhi jadwal pencairan. Nah, oleh karena pencairan belum merata, dan juga KPM yang belum masuk saldonya belum bisa memastikan bahwa masihkah ia mendapatkan bansos di triwulan kedua. Nah, untuk mengetahuinya, caranya bisa mengecek secara online. KPM dapat memeriksa status penerimanya melalui https cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK KTP, kemudian cek rekening KKS. KPM dapat memeriksa saldo di Bank Mitra, BRI, BNI, Mandiri, BSI untuk memastikan dana telah masuk. Namun kami tidak menyarankan juga teman-teman untuk bolak-balik ke ATM atau ke agen bank.
dan sebaiknya bisa menanyakan ke pendampingnya masing-masing. Nah, hal ini penting untuk memastikan apakah teman-teman masih mendapatkan bantuan atau tidak. Dan sebagaimana yang dikampanyekan oleh Mensos bahwa bansos akan dibatasi 5 tahun dan bersiap-siap mendapatkan bantuan pemberdayaan agar KPM bisa mandiri. Menurut Gus Ipul, bansos sementara, berdaya selamanya. Sebuah motivasi agar KPM bisa tidak bergantung pada bansos, tapi semangat untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.